Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kuliah sedikit. Saya hari ini akan menyampaikan tentang irigasi rawa, atau lebih tepatnya pengaturan tata air di lahan rawa. Untuk tanah sendiri, lahannya sendiri, terutama untuk tanah, saya tidak akan menyampaikan terlalu banyak karena Bapak Ibu dosen di Departemen Tanah ini kebanyakan adalah ahli-ahli tanah rawa. Jadi saya sampaikan yang eh, tentang air saja. Nah, lahan rawa itu apa? Secara umum, lahan rawa itu adalah lahan yang mempunyai topografi relatif datar atau sedikit cekung dengan kondisi drainase yang kurang baik. Jadi dia datar, terus airnya itu susah dibuang. Dan secara alami mengalami dia ada air tergenang. Ada genangan air di situ, bisa sepanjang tahun dia tergenang terus atau periodik. Jadi setiap apa namanya tergenang surut, tapi cukup lama yang jelas dia. Bisa saja genangannya itu karena hujan, memang hujannya banyak, atau luapan air sungai yang naik. Jadi muka air sungai naik, terus dia apa namanya membanjiri daerah sekitarnya. Bisa juga karena dia pasang, lautnya pasang, atau kombinasi dari tiga penyebab itu. Jadi hujannya besar, kemudian sungainya naik, kemudian air pasangnya itu juga lautnya itu pasang. Jadi lautnya itu pasang dan menyebabkan air sungai itu naik. Dampak dari pasang sampai dampak dari pasangnya air laut sampai ke sungai, itu sungainya sampai berkilo-kilometer, sampai puluhan kilometer, itu masih terasa. Jadi air lautnya pasang, muka muka air sungainya naik, itu tidak hanya yang di dekat muara, tapi sampai ke berkilo-kilometer sampai berpuluh kilometer dari muara. Itu masih bukan air lautnya masuk, tapi naiknya muka air itu terasa sampai di sana. Jadi cukup apa namanya cukup berdampak. Kenapa? Karena lahannya memang datar. Jadi yang di satu sisi itu naik sedikit, yang di otomatis dia akan membuat yang di tempat lain naik, dan tempat lain ini jauh karena topografinya yang relatif datar. Bahkan mungkin ada yang kum. Karena kalau dilihat dari proses pembentukannya atau dari sisi fisiknya, lahan rawa ada dua golongan besar, yang lahan rawa pasang surut dan yang bukan pasang surut. Kemudian ini ada hidrotopografi. Jadi beda seperti beda tinggi ya. Kalau di lahan itu topografi kita ketinggian muka tanah, tapi ini adalah ketinggian muka air. Jadi ketinggian muka air yang terjadi karena pasang surut di saluran di sungai dan lahan yang digenangi. Jadi dia bagaimana tinggi muka air itu, jadi sepanjang sungai atau sepanjang saluran itu naiknya tinggi. Naiknya muka air di sungai atau saluran ini nanti kita bisa lihat dia akan menggenangi, bagaimana dia akan menggenangi wilayah sekitarnya. Nah, kondisi hidrotopografi ini tergantung pada muka air pasang, jadi sampai seberapa dia itu pasang surutnya, jadi karakteristik pasang surutnya yang dimulai ya dari laut, dari muara, kemudian sampai ke sepanjang sungai. Kemudian bagaimana karakteristik sungainya itu sendiri. Jadi misalkan bentuk penampang sungainya, kemudian kekasaran apa namanya batu-batuan atau apa gitu di dalam sungai.
apakah dia ada efek tampungan, jadi bentuk sungainya sendiri. Mungkin dia bisa meredam, jadi nggak semuanya naik ikut naik gitu. Kemudian ada elevasi lahannya sendiri, bagaimana dia ketinggiannya seperti apa dan topografinya seperti apa. Nah, hidrotopografi ini dinamis. Dia tidak selalu seragam atau konstan menurut waktu dan ruang. Jadi kadang dia berubah, kadang dia apa namanya di satu waktu dia bisa mengikuti tipe tipologi tertentu, pada saat lain dia berubah. Cuman ini bagaimanapun dia akan mempengaruhi bagaimana eh, pertanian di situ, karena akan mempengaruhi air yang ada di situ. Secara umum topografi ini dikategorikan seperti ini. Jadi misalkan ini sungai, dan ini adalah apa posisi pasang surut. Pasang surutnya itu bisa bergerak dari sini sampai ke sini. Nah, kalau kita lihat hidrotopografi itu ada yang kategori A. Jadi kalau dia itu meluap, dia sampai sampai di sini itu bisa 4-5 kali per siklus, apa namanya, baik musim kemarau maupun musim penghujan. Jadi dia musim kemarau pun dia kalau pasang dia tetap tergenang. Jadi sampai sering. Terus ini disebut hidrotopografi A atau kategori A. Nah, kalau yang di sebelahnya ini lebih kering. Jadi dia bisa tergenang 4 sampai 5 kali per siklus, tapi musim kemarau enggak. Ya dia hanya disebabkan oleh naiknya muka air saja. Dia disebabkan oleh naiknya muka air dan jika ada hujan. Kalau yang di sini hujan nggak hujan, kalau air sungainya naik dia pasti kena. Kalau yang di sini kalau muka airnya naik, muka air sungainya naik dan hujan, dia akan kena. Nah, kalau yang di sebelahnya lagi ini disebut dengan kategori C, ini nggak sampai 4-5 kali per siklus. Jadi dia kadang kadang kena apa namanya pasang surut, kadang tidak, tapi lebih jarang daripada yang kategori B, dan itu pun hanya terjadi pada musim hujan. Kalau yang D itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh pasang surut sungai. Jadi lahannya bebas dari pasang surut. Itu biasanya cukup jauh. Nah, di lahan-lahan yang rawa pasang surut, ini dampak muka air sungainya itu, dampak naiknya muka air sungai itu tidak tidak hanya apa namanya berapa meter begitu, dia bisa sampai belasan kilometer, puluhan kilometer pasang itu sampai ke karena ininya datar. Ini kan didramatisir ya anunya sungainya, didramatisir topografinya. Tapi kalau eh, di lahan-lahan rawa di Kalimantan hampir seluruhnya, kemudian di Sumatera bagian timur itu ini dari sungai ini ke sana itu hampir datar, sehingga di kategori A pun dia sudah sampai berkilo-kilometer dia, tidak hanya puluhan meter. Nah, kalau tata airnya bagaimana? Kalau yang eh, sifat lahan yang seperti itu membuat orang berpikir bagaimana ngatur air ya. Sampai secara tradisional pun ada cara pengaturan air. Jadi ini misalnya, ini yang tradisional misalnya ini ada sungai, kemudian
apa namanya, dia ada dibuat saluran-saluran ini. Nah, saluran ini adalah saluran drainase. Kalau airnya itu meluap, air sungainya itu meluap sampai ke sana, ini nanti kalau dia surut dia akan apa? Airnya akan kembali mengikuti saluran-saluran drainase ini. Jadi yang tadi ini kalau apa namanya? Pasang dia kan naik sampai ke sana. Nah, nanti kalau surut dia turun ngikuti masuk ke saluran-saluran ini, masuk ke saluran utama lagi. Ini dikembangkan oleh suku-suku Bugis dan Banjar. Kemudian mereka berpindah di beberapa tempat. Ya, di suku Bugis itu di Sulawesi, suku Banjar itu yang di Kalimantan Selatan. Mereka mengembangkan ini secara tradisional dan juga mereka berpindah ke Sumatera, juga ke bagian Sumatera bagian timur yang lahannya rawa juga. Nah, kemudian ini biasa dikembangkan oleh dulunya dikembangkan ada beberapa sistem ya, ada sistem garpu, ada sistem sisir yang dikembangkan oleh pemerintah dengan bantuan perguruan tinggi. Pada saat itu banyak pembukaan lahan pada masa Orde Baru, ada apa namanya, biasanya untuk transmigrasi begitu, memang diatasi dengan ini. Jadi ada namanya sistem garpu. Jadi di sini misalkan ini sungai yang mengalami pasang surut, itu dibuatkan saluran drainase. Jadi kalau apa namanya, saluran drainasenya bentuknya begini. Jadi dia ada saluran primer, kemudian nyabang jadi saluran sekunder, kemudian ini ada cabang-cabang kecil yang nangkep kalau terjadi banjir karena pasang. Dan di ujungnya ini adalah ada kolam pasang. Jadi kalau airnya itu tinggi, itu kan tidak sehari langsung selesai. Jadi dia airnya itu nutup permukaan tanah itu cukup lama sehingga dia nurunkan pH, kemudian reaksi di tanahnya itu jadi reduksi itu, dan itu menimbulkan racun. Nah, racunnya itu di apa ya namanya, air yang enggak bagus tadi itu masuk ke tampungan-tampungan yang di ujung. Nah, kalau airnya surut, mereka akan kembali ke sungai melalui saluran-saluran ini yang di sini bisa tetap di sini, atau kalau kembali dia kembali lewat saluran. Jadi tidak apa namanya, tidak mempengaruhi dari eh, apa lahannya. Jadi dia baliknya lewat saluran sekunder dan saluran primer. Ini kadang-kadang sampai dia luas lahan satu set begini bisa 2.000 sampai 3.000 hektar. Jadi ya ke sana jauh banget. Yang selanjutnya ada sistem sisir. Sistem sisir ini diterapkan di Sumatera. Jadi modelnya dia apa namanya, saluran pembawa dan saluran pembuang itu selang-seling. Jadi dari kiri dari kanan, dari kiri dari kanan begitu. Ini adalah saluran utamanya. Jadi sungai, ini sungai yang ini sungai utamanya. Dia kalau kemudian ini ada saluran. Nah, salurannya ini yang arah ke sana itu saluran pembawa. Jadi dia kalau kalau banjir dia kan kena semua, meluap ke sana semua. Tapi kalau dia tidak banjir, dia membawa air ke sana, terus dibawa ke kiri kanan begitu.
Tapi kalau terjadi banjir dan nanti dia mulai surut, airnya itu masuk ke yang ini, yang ujungnya tidak kena ini tapi eh, ke sana atau ke arah sana. Jadi dia di tengah, dia ke kiri dan ke kanan kalau pas tidak banjir, tapi kalau pas banjir dia memang sengaja dibuang keluar. Keluar nanti dia akan, kalau sungainya sudah tidak banjir, dia akan kembali ke sungai utama lagi. Jadi ini ada uh, sistem irigasi dan drainase yang jadi satu. Kadang-kadang dalam pelaksanaannya ini susah ya untuk memisahkan itu. Ya akhirnya nanti nyambung. Ini jadi saluran primer yang utama ini membawa ke sini. Ya akhirnya dia disambungkan sampai ke sana. Nggak tercampur. Ini bentuknya seperti sisir ya, maka disebut dengan sistem sisir. Nah, saluran primer yang di tengah ini kadang menggabungkan dua sungai utama. Sungai utamanya bisa dua, yang bawah sama yang atas ini. Dia bisa berfungsi untuk navigasi. Jadi dia eh, karena ini jauh ya, cukup jauh, luasnya sampai 10-12 ribu hektar itu satu set ini. Jadi dari sungai sini ke sungai sini itu kan jauh. Misalnya dari Sungai Mahakam ke Sungai Barito itu kan ada dua sungai yang eh, dari utara ke selatan itu. Nah ini dikasih kanal ini, ngasih air ke kiri dan ke kanan pada saat tidak pasang, tapi kalau pas pasang dia akan buang ke sistem sana. Ini yang dikembangkan oleh orang-orang UGM pada tahun 60-an, 70-an. Jadi di Kalimantan Selatan awalnya untuk lahan-lahan transmigrasi. Jadi dia sebetulnya lebih uh, apa namanya, kita menginginkan dia lebih uh, apa namanya, karena kalau dia lahannya itu kalau kering juga tidak bagus, tanahnya kan jadi hidrofobik, jadi dia nggak boleh kering juga, dan kalau kering itu akan bahaya bagi, misalkan dia lahannya gambut, dia kan nggak boleh terbuka, lahan gambut itu tidak boleh kena oksigen, jadi harus ada air. Makanya ini ada saluran irigasinya yang akan, kalau pas tidak pasang dan ini nggak boleh kering, jadi dia tetap dikasih air terus. Tapi kalau pas banjir dia akan buang. Nah, bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan air di lahan rawa? Pengelolaan air di rawa itu, terutama yang pasang surut itu tujuannya adalah untuk hmm, apa namanya, memberikan air untuk tanaman ya, bukan air konsumtif untuk tanaman. Kemudian dia ada fungsi untuk drainase, jadi pasti akan disertai dengan drainase, membuang kelebihan air. Sekaligus dia mencuci atau membilas racun-racun yang terjadi karena lahan itu terendam dalam waktu yang lama. Dan dia mencegah penurunan tanah. Jadi tetap diberi air. Sehingga untuk mengelola air rawa itu harus dia memanfaatkan air pasang. Jadi pas pasang tadi dimanfaatkan untuk pengairan. Kemudian bisa di-drain gitu pada saat-saat surut itu diberi jalan untuk membuang akumulasi garam dan membuang zat-zat yang toksik yang berbahaya bagi tanaman.
Kemudian sekaligus dia mengatur tinggi genangan di sawah. Karena kalau dia ini misalnya terutama yang gambut itu nanti akan ada oksidasi pirit. Nah, tanahnya nanti jadi asam dan itu bahaya banget untuk tanaman. Jadi nggak boleh kalau di lahan gambut itu nggak boleh terbuka, nggak boleh pirit yang di dalam tanah itu nggak boleh ketemu dengan oksigen. Jadi dia harus ada genangan airnya. Kemudian mencegah penurunan tanah yang terlalu cepat. Jadi di lahan gambut itu kan tanahnya organik ya, jadi dia kayak apa namanya spons begitu. Kalau tidak ada air yang cukup, dia bisa turun permukaan tanahnya. Jadi kalau kita mengelola air di lahan rawa itu tidak bisa hanya melihat satu tempat, tapi harus secara kawasan. Secara kawasan kita lihat apa pola sungainya seperti apa, pola salurannya seperti apa. Nah, kalau sudah lihat secara kawasan kita akan tahu pola pasang surutnya, pola banjirnya. Nah, setelah itu baru apa namanya pengelolaan yang di tingkat lahan petani itu menyesuaikan dengan pola yang besar tadi. Demikian kuliah singkat. Ini hanya untuk pengenalan lahan rawa karena sebetulnya tata air di lahan rawa itu sangat spesifik dan mungkin hanya ada di Indonesia, mungkin di tempat lain ada tapi tidak seperti yang di lahan-lahan gambut yang di Kalimantan dan di Sumatera bagian timur. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi wawasan. Sementara cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.